Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyir Ramadan sebagai moderator dari kelompok 4 mempresentasikan materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praksara Indonesia. Sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Ya, dari tadi saya sudah memperkenalkan diri, yaitu Muhammad Asyir Ramadan dari nomor absen 24. Nama saya Fernando Dwi Rianto dari absen 13. Nama saya Risha Minta Jasmine dari absen 19. Saya Kendari Saputri dari nomor absen 15. Saya Dini Aulia dari absen 10. Saya Rida Solesian dari absen 29. Baik, anggota dari kelompok 4 sudah mempresentasikan. Selanjutnya kepada kelompok 4, tempat dan waktu dipersilakan untuk menjelaskan materi tersebut. Materi yang kita akan bahas itu adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul adalah topik yang kompleks dan terkait dengan berbagai penelitian, teori dan data arkeologis serta antropologi. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam dengan etnis, budaya dan bahasa berbeda-beda. Dan asal muasalnya tidak dapat didasari menjadi satu kisah tunggal. Namun ada beberapa teori dalam data arkeologi yang membantu kita memahami sebagian dari sejarah asal-usul masyarakat Indonesia. Ada teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada teori out of Afrika, yang kedua ada teori out of Yunan, yang ketiga ada teori Nusantara, dan yang keempat ada teori out of Taiwan. Oke, masuk ke teori yang pertama, yaitu adalah teori out of Afrika. Menurut teori out of Afrika, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di Tanah Afrika atau di daerah-daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sejak 200.000 tahun yang lalu, baik melalui jalur laut maupun darat. Diduga kuat, migrasi ke luar Afrika disebabkan krisis pangan, terutama karena kekeringan yang berkepanjangan. Ada 2 rute persebaran mereka, yaitu yang pertama adalah jalur selatan yang meliputi sepanjang pesisir India, Tiongkok, hingga Nusantara, dan Australia. Lanjutnya yang kedua, yaitu rute utara yang melewati lembah Nil dan Sinai, lalu menyebarkan ke daratan Eurasia. Lalu selanjutnya ada teori out of Afrika. Dengan rute persebaran tersebut, manusia Afrika menguasai setengah belahan bumi dari Formosa atau Taiwan di utara sampai Indonesia di selatan dan Madagaskar di barat hingga Oseania di timur. Sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu, mereka masuk ke Nusantara. Mereka merupakan penutur bahasa Austronesia. Teori out of Afrika diperkuat oleh bukti DNA. Cetak biru DNA menunjukkan sebagian besar proses evolusi berlangsung di Afrika. Teori out of Afrika kemudian diragukan kebenarannya sejak penemuan fosil Homo neanderthalensis di gua-gua di Spanyol pada 1941. Makhluk ini diperkirakan menyebar di wilayah Eurasia sejak 200.000 tahun yang lalu, sezaman dengan penyebaran manusia di Afrika. Lalu di sini ada teori out of Yunan. Menurut teori out of Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Tiongkok mereka masuk ke Nusantara dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, yakni bangsa Melanesoid masuk ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Gelombang kedua, yakni bangsa Proto-Melayu, Melayu tua, masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Mereka mewarisi kebudayaannya Paleolitikum yang disebut kebudayaan Gascon di suku Dayak dan suku Toraja termasuk keturunan Proto-Melayu.
Baik, kita akan lanjutkan teori part of Yunan. Jadi gelombang ketiga yaitu bangsa Diodro Melayu atau Melayu Muda. Masuk ke Nusantara sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Nusantara bagian barat dengan tingkat kebudayaan lebih maju. Mereka mewarisi kebudayaan terumbu yang disebut kebudayaan Dongsol, suku Jawa, Melayu, dan Bugis, merupakan keturunan Diodro Melayu. Selanjutnya, yaitu ada teori Nusantara. Menurut teori ini, ketika Nusantara dimasuki oleh ras-ras pendatang baru dari luar Nusantara, Homo wajakensis dan Homo solensis tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin mawin atau kohabitasi dengan ras pendatang baru. Kohabitasi dengan ras pendatang baru menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang. Pandangan tersebut berlawan dengan pandangan umum bahwa manusia purba jenis Homo tersebut telah punah atau dalam proses kepunahan ketika ras-ras pendatang baru tiba. Faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak untuk membuat strategi baru menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Selanjutnya adalah Theory of Taiwan. Menurut teori of Taiwan, moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hasil analisis kebahasaan menunjukkan induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan atau Kepulauan Formosa ketika itu penutur bahasa Austronesia sendiri merupakan bangsa maritim yang menghabiskan banyak waktu untuk berkelana dari satu pulau ke pulau lainnya. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka tiba terlebih dahulu di Filipina sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 sebelum Masehi. Dari Filipina sekitar tahun 3.500 hingga 200 sebelum Masehi. Mereka bermigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, dan Melanesia di Pasifik. Ini masih teori of Taiwan. Selain budaya maritim, budaya lain yang dibawa nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan, diantaranya bercocok tanam. Tadi laut, tebu, bumi, dan raksasa. Dalam perkembangannya, budaya bercocok tanam dengan tempat tinggal tetap melahirkan budaya-budaya baru yang lain, seperti domestikasi ternak, babi, anjing, dan ayam, pembuatan gerabah, penggunaan perhiasan dari kerang, tenun, dan kebiasaan makan sendiri. Budaya maritim memungkinkan mereka menyebar sampai ke wilayah jauh, sedangkan budaya bercocok tanam memungkinkan mereka membangun hunian yang menetap di tempat-tempat yang baru. Masih dari teori out of Taiwan, tidak satupun dari keempat teori paling benar dari China. Hal itu dikarenakan ilmuwan memiliki data yang terbatas, termasuk catatan yang tertulis. Yang ada hanya bukti-bukti arkeologis berupa fosil-fosil dan benda-benda peninggalan manusia praksara yang penafsiran di atasnya berbeda-beda antara satu ilmuwan dan ilmuwan lainnya. Oke, kami mendapat referensi dari data-data tadi itu dari link ini, dari Kompas, Tidak Belajar, dan juga buku sejarah kurikulum merdeka. Satu pesan dari kami, kita tidak bisa mengubah sejarah, kita tidak ingin mengubah sejarah, kita hanya bisa mengubah masa depan, dan kita sedang mengubah. Baik, sudah selesai nih presentasi dari kelompok 4. Wah, keren sekali ya, dengan tadi ada sebuah kata-kata ya tentang sejarah. Kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita hanya bisa menjalani sejarah tersebut. Sebelum menutup presentasi tersebut, izinkanlah saya berpantun. Jalan-jalan bareng si janda, jangan lupa mengikut good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?